ketemu sama pasangan yang ya mungkin ya bisa bilang nggak seimbang gitu, itu kurang seimbang, struggle kan, susah. Nah itu sangat menguras tenaga, konsentrasi, kuras fokus. Ya, itu begitu sampai rumah udah capek, bermasalah begitu mau pelayanan rasanya aduh Tuhan gak ada tenaga gitu misalnya. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan sekarang kita ada di The Journey Series. Kita ada bintang tamu yang spesial, Komudil. Ya halo. Spesial gak kok? Ya spesial. Harus Pede spesial. banget. Oke, mungkin boleh kenalan kok buat teman-teman kita yang mungkin belum kenal Koko. Oke. Ya kenalkan, nama saya Budil Astari, lebih sering dipanggil Budil untuk membedakan saya dari Budi lainnya. Betul. Jadi saya utamanya sih kalau di gereja pelayanan di bidang liturgi sama musik, sama juga di bidang pembinaan. Istri satu, anak dua. Puji Tuhan, istri satu. Iya, gak berencana tambah anak, apalagi tambah istri. Waduh, ya. bahaya. Jangan. Terus kalau pekerjaan saya di bidang IT. Oh, IT. Ya, Oke. Gitu. Tadi pelayanan di mana kok? Di literatur? Liturgi dan musik, utamanya liturgi dan musik. Liturgi sama musik, maksudnya berarti kayak WL gitu. Oh iya, pemimpin liturgi sama paduan suara. Paduan suara. Ya. Sanctus juga nih. Sanctus satu saya. Oh, Sanctus satu. Oke. Ya. Sanctus sampai 5 gak sih? Enggak ada. Dulu. Jadi kayak Om Denny ngomong Sanctus 5 gue kaget. Iya, banyak kan. Ada sampai 5. Sekarang berapa? 3. Oh, 3. 3 aja. Sanctus 4 mau bikin? Udah pernah ada. Oh, udah pernah ada. Nanti ya kita nggak tahu apa mungkin bikin lagi. Ya, siapa tahu reborn. Reborn, oke. Berarti pelayanan di Sanctus, habis itu liturgi jadi KWL gitu Ya, juga. betul. Sama tadi apa? Di PWG. PWG. Ya, jadi tim kerja di PWG. Tim kerja PWG. Betul. Kenapa? Karena gue juga di PWG. Iya. Temen kita Kita sebenarnya. teman, kita kerja di situ, kita bareng-bareng kerja. Iya, benar. Stres gak? Stres. Iya. Oke. Tapi mungkin PWG dulu kali ya, kayak Boleh. nih kalau ngomongin PWG nih. Aku dulu kok kayak di PWG sebenarnya, habis itu sekarang jadi tim kerja. Itu kenapa tuh? Kayak maksudnya proses gimana? Oh, oke. Jadi Kenapa kalau masih mau kerja di PWG pada stres kayak gitu? ya jadi kalau misalnya Sorry. Ya, Mungkin gini, kerjaan PWG apa sih? kerja PWG. Iya, karena mungkin ada beberapa dari jemaat kita kayak apa itu PWG? Oh, oke. Pembinaan warga negara negara sih. Warga gereja ya? Iya, pembinaan warga gereja. Pembinaan warga gereja. Betul. Oke. Nah, jadi kalau utamanya sih tentu PWG itu bergerak namanya sesuai namanya pembinaan. Berarti fokusnya itu untuk membangun kerohanian, pengetahuan jemaat, semua yang tentang kebenaran Alkitab. Kemudian seminar-seminar untuk membahas topik-topik yang mungkin lagi hangat dibicarakan di luar ya, yang mungkin kita perlu perkuat secara kekristenan, maupun ada yang menyerang kekristenan. Nah, kita perlu tahu nih benar salahnya, tepat nggak tepatnya gitu. Oke. Nah, diharapkan dengan ada PWG itu kita kasih seminar pembinaan itu bisa buat membangun. Jadi jemaat tuh lebih aware. Oh iya, Alkitab ajarin ini ya. Oh, Alkitab nggak ajarin ini. Oh, Tuhan suruh kita ini ya. Tuhan nggak suruh kita itu. Begitu. Oke, berarti kayak seminar apologetika Bisa itu termasuk di tugas PWG dalamnya. kayak gitu. Betul. Sama kayak kelompok kecil juga di bawah PWG. Oh, yang CC ya. Betul. Nah, Christ ada yang punya Cells. CC? Ya begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya berangkat dari tahun lalu sih, saya juga baru tahun lalu itu diajak join dalam pelayanan ini sebagai pengurus. Nah, jadi dulu masih Ko Awang yang jadi majelisnya. Oh iya. Nah, ditawarin lah, maksudnya waktu masuk PWG kira-kira mau pegang bidang, maksudnya atau spesifiknya mau pegang atau kerjain tentang apanya. Nah, saya lihat beberapa opsi yang ada ya, saya pilihnya yang pembinaan. Pembinaan. Sama dong. Oh, iya. Oh, pembinaan lagi. Iya betul. Nah, jadi kalau bisa berangkat sejarahnya. Katek kan kalau nggak salah kita ngurusin katekisasi. Justru kalau tahun lalu saya lebih banyak urusin itu yang pembinaan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ada pembinaan, juga ada pembinaan PKK. Lebih fokus ke yang urusan internal begitu. Oke. Nah, jadi saya di tahun lalu diajakin seperti itu dan saya pilihnya ya bisanya kerjanya di bidang pembinaan. Ya tentu kalau sejarahnya sih dulu biasa ya, kalau saya sih dulu dari remaja SMA itu bertobat, bertumbuh di gereja ini. Pelayanan dimulai dari biasanya yang rajin. Tiap minggu datang, terus dipanggilin, ayo kamu bantu-bantu pelayanan ya. Berangkatnya dari situ lah. Nyanyi, iya. Iya benar.
Nah kalau seperti itu, nah terus ya pernah lah di pengurus Korem itu bagiannya bidangnya pembinaan. Oh, pembinaan juga. Betul. Jadi waktu di Korem ada pembinaan, ya terus memang banyak bertumbuh di situ juga ya. Jadi banyak belajar, banyak baca buku, banyak tahu-tahu. Nah sehingga waktu sekarang ditawarin lagi untuk kembali ke pembinaan, ya saya rasa itu ya opsi yang pas gitu. Di antara misalnya pekerjaan yang lainnya di dalam bidang PWG. Gitu. Buku favorit apa kok? Buku favorit Alkitab aja. Aduh. Jangan yang lain-lain. Ya, I didn't expect that. Aduh, boleh. Ya, cukup satu pegangan dalam hidup. Boleh, mantap. Dengerin guys. Oke. Ya gitu. Nah, tapi kan berarti dulu udah jadi pengurus. Besok kayak sekarang kenapa mau jadi tim kerja? Iya kayak, betul. Kenapa nih? Nah jadi kalau misalnya ya pada tahu saya punya istri Stephanie Caroline, nah dipanggilnya Olin. Olin itu dia tahun ini terpilih sebagai majelis dan penempatannya di bidang PWG. Nah jadi karena aturan gereja ya tentunya kita sebagai suami istri nggak boleh di dalam struktural yang sama. Nah jadi saya tidak boleh jadi pengurus. Nah jadi saya diposisikan atau ditawarkan untuk posisi tim kerja. Ya sedikit banyak saya pikir oke juga, tetap masih di bidang PWG dan juga kan membantu istri saya yang baru tahun ini mulai pelayanan di PWG begitu. Oke, bantu-bantu juga gitu ya. Betul. Benar. Tapi kenapa mau kok bantu PWG lagi? Ya mungkin ya karena memang panggilannya masih di situ ya. Maksudnya tetap melihat pembinaan itu salah satu bidang yang penting dan kuat di dalam gereja. Ya gimana cara kita bertumbuh gitu kan kalau misalnya kita nggak dibina baik-baik di dalam gereja. Lewat khotbah setiap minggu, lewat ibadah yang kita lakuin setiap minggu kan. Nah termasuk juga tambahan-tambahan ya, seminar, pembinaan gitu. Kita perlu. Jadi ya saya pikir saya masih terus terpanggil di sini. Di PWG. Ini actually menarik ya kan Koko tuh kayak kata-kata terpanggil ya gitu. Aku pengen tahu sih kayak Koko gimana bisa menentukan kayak satu pelayanan itu sebagai suatu panggilan Koko gitu. Karena balik lagi kan mungkin liturgi juga termasuk ya. Pokoknya semua pelayanan kan kita merasa dipanggil gitu. Aku juga merasa terpanggil di remaja kayak gitu kan. Untuk anak muda lah hitungannya kayak gitu. Cuma kayak kadang-kadang aku masih question myself gitu kayak emangnya beneran dipanggil gak sih? Kayak sebenarnya panggilan tuh kayak gimana sih? Kalau menurut Koko kayak gimana? Kayak Koko bisa yakin bilang ini kayak gue terpanggil di sini. Oke. Ya kalau misalnya ya kami juga tentu belajar ya dari yang dulu kita udah pernah diajarin sama lause-lause, ikut pembinaan juga gitu. Ya beberapa langkah-langkah untuk mengumpuli pelayanan begitu ya. Ya tentu biasanya sih ada orang yang panggil gitu. Mungkin lause yang kenal kita. Oh, bukan menjebak ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Negatif sekali kamu. Tentu mereka kayak ya melihat lah gitu ya. Yang rajin gitu kan. Ya potensi awal lah begitu. Yang jangan dibilang jebak, bantu. Oh, bantu. Ya benar. Yang gitu biasanya sih gitu. Nah terus mungkin kalau hal yang lain teman-teman. Nah dulu kan ya karena misalnya waktu remaja mulai pelayanan, nah teman-teman nih yang kurang lebih mirip-mirip seusia ya lucu-lucunya sama begitu ya, pelayanan bareng-bareng enak begitu. Nah tapi tentu waktu udah tambah gede ya kita lebih seriusin ya, oh ya doa sungguh-sungguh, benar gak ya Tuhan kasih saya panggilan di sini, ya, nilailah misalnya dari karunia kita, dari talenta kita gitu-gitu. Misalnya saya nggak bisa musik, terus mau jadi pemusik ya nggak cocok kayak gitu-gitu. Jadi ya tips-tips begitu kan yang dulu kami juga pernah diajarin sih. Tapi actually itu something interesting sih, karena gue kan juga sekarang jadi WL ya. Tapi gue lagi struggle juga akan hal itu, karena gue ngerasa talenta gue di situ. Oke. Ya. Tapi ada beberapa bilang nggak apa lah, cobalah kayak gitu. Karena ada beberapa orang kan. Jadi gue pernah dengar 2 statement kayak gini. Satu statement itu bilang kayak lu pelayanan di mana your skill itu bisa flourish. Ada juga yang satu sisi kayak lu pelayanan walaupun lu nggak berskill tapi Tuhan yang pimpin, jadi nggak perlu pelayanan aja. Nah jadi konsep yang tepat kayak gimana? Oke, ya jadi biasanya kalau misalnya kita kayak baru mau mulai ya biasanya agak-agak ada trial and error gitu. Nah tapi kalau menurut saya sih dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kita ya, dengan kita banyak belajar Alkitab benar-benar, mengenali lah bagaimana sih cara Tuhan bekerja ketika memanggil hamba-hambanya. Nah itu kita juga coba terapkan pada diri kita. Kita doain sungguh-sungguh benar nggak ya Tuhan panggil saya di sini. Saya ada beban nggak gitu misalnya. Misalnya saya ada beban untuk menyambut orang gitu. Saya suka loh
untuk Say hi gitu. Ya mungkin bidang kamu ya usher, mungkin kamu pemerhati. Ada siapa nggak datang? Oh kamu kepikiran dia perlu dibesuk nggak itu? Mungkin kayak gitu pemerhati kayak gitu. Nah jadi kita perlu lihat. Nah tapi kalau misalnya memang sebelumnya ya mungkin secara teknikal nggak punya, ya mungkin bentuknya bisa ganti gitu. Misalnya nih ya, misalnya jadi WL, pinter nyusun liturgi gitu, tapi mungkin nggak bisa nyanyi, ya mungkin jangan jadi WL yang tampil, tapi menjadi seorang penyusun liturgi misalnya kayak gitu. Ya tentu itu sambil belajar ya, sambil berkembang gitu. Jadi Ya, dan bisa aja coba-coba sesekali coba tampil. Bener. Mungkin aja kan sebenarnya lebih bisa dibentuk juga kan. Ya? betul bisa. Jadi kayak kadang ya kita mulai dengan kemampuan yang sedikit. Nah, tapi dengan panggilan yang tepat, kita pelan-pelan akan bertumbuh. Kan Tuhan yang memperlengkapi gitu. Ya silakan digumulkan aja, itu juga masalah proses waktu. Benar, nggak langsung kelihatan pinternya di mana atau cocoknya di mana, nggak selalu. Kadang memang butuh waktu yang agak panjang baru ketahuan. Oh, passionnya di situ, panggilan di situ, nanti Tuhan tambahin skillnya atau teknik yang kemampuan yang diperlukan begitu. Ya ini gue jadi WL nggak bisa nyanyi gimana? Latihan terus. Nggak ada pilihan lain, latihan terus. Benar. WL terus. Disuruh tampil walaupun nyanyi jelek gak apa-apa, falas lanjut. Oh mungkin perlu pembinaan mungkin. Pembinaan, oh iya pembinaan. Iya, betul perlu pembinaan. Perlu. Ada sih pembinaannya. Iya, oke. Iya, oke. Tapi gue setuju sih kayak emang butuh penggumulan itu penting sih, I think. Bahkan kayak bisa atau nggak bisa pun juga mesti digumulin sih gitu. Betul. Karena ada kan kalau kita bisa nih dalam satu pelayanan, habis itu kita iya aja. Sometimes sebenarnya kita kayak nge-hoarding pelayanan, ngerti ya sih lo? Kayak sebenarnya kan orang lain juga bisa ambil pelayanan ini gitu. Jadi benar-benar sebelum iyain pelayanan, walaupun itu skillnya lo, kayak gumulin dulu sih. Iya, setuju. Iya, karena kadang-kadang kayak walaupun itu skillnya lo Tuhan bilang jangan, ya mending jangan gitu. Karena mungkin Tuhan lagi kasih kesempatan buat orang-orang lain untuk bertumbuh juga di situ. Ya benar. Nggak tentu harus kamu gitu. Benar. Betul. Ya, setuju sih. Mungkin kalau misalnya kita pakai satu contoh Alkitab ya, misalnya kalau ada satu kali itu peperangan itu Raja Daud dia mau perang, dia tuh nggak ngandelin pengalaman, tapi waktu dia mau perang dia tanya Tuhan dulu, ini cara nyerangnya gimana, gitu. Kemudian udah menang. Nah tapi kemudian di peperangan berikutnya Daud nggak serta-merta udah pakai cara yang kemarin. Nah pengalaman saya udah pintar, dia nggak, dia tetap tanya Tuhan lagi. Nah saya pikir yang kayak gitu-gitu, waktu kita bertumbuh sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Alkitab gimana sih cara kerjanya gitu ya, jadi orang Kristen yang benar, yang tepat. Benar. Nah jadi kita baca dari Alkitab, ada contoh-contoh yang real, yang baik maupun yang buruk ya. Kadang ada juga kan pelayanan yang ya gagal begitu, kita juga lihat di Alkitab kenapa gagalnya, apa yang bikin kita salah di mananya. Nah itu kita juga itu pasti ada kesalahan juga. Betul, kita introspeksi juga. Oh jangan-jangan saya ada, sama nih saya sama kayak si itu sombong misalnya, atau saya ini gegabah, saya nggak sabar gitu misalnya. Ya kita belajar dari banyak tokoh-tokoh Alkitab. Oke. Gitu. I mean that's legit sih. Advice yang legit banget. Gue kayak oh iya benar. Kita harus belajar. Iya betul. Baca Alkitab contoh banyak banget. Iya. Karena emang di Alkitab banyak banget contoh yang bisa ngebantu kita kan. Ya benar. Agree banget. Ya real life, sangat jujur, sangat apa adanya, bagus ya bagus, jelek ya jelek. Ya, real banget sih actually Alkitab. Makanya buku favoritnya Koko kan. Iya luar biasa kan. Gila. Buku favorit tuh tiap hari dibaca kan. harus baca. Iya buku favorit. Jokes aside tapi itu emang buku bagus. Ya, harus dibaca juga ya. Tapi emang benar-benar real banget dan emang something yang bisa belajar banyak sih Alkitab. Dimanapun di kondisi kita dimanapun ya bener, kita baca apa bisa punya feeling yang berbeda juga. Betul, dalam berbagai macam aspek kehidupan saya meyakini ya Alkitab masih basic banget buat kita bisa hidupin sampai hari ini. Actually gue jadi keinget sama Lause Daus. Dia pernah ngomong kayak ya ketika kita baca Alkitab ya coba kita doa dulu, itu kayak kadang-kadang kata-katanya yang come alive gitu. Betul. Dan itu kayak kita nggak hanya baca Alkitab buat for the sake buat advice-nya doang, tapi sometimes the word itself bisa speak to us dan itu bisa touch kita di waktu yang berbeda, momen yang berbeda. Dan
touch everyone tuh differently gitu. Dan Betul. menurut gue itu something yang beautiful sih sebenarnya. Kadang kita juga mengalami ya, misalnya ayat yang sama, perikop yang sama, udah pernah baca. Apa kita baca lagi, Beda iya feelingnya. benar, Benar-benar. memberikan sesuatu lagi yang baru. Ya makanya jangan bosen-bosen, harus belajar terus meskipun, aduh hari ini nggak dapat apa-apa gitu misalnya, baca terus sampai dapat sesuatu yang Tuhan sampaikan ke kita. Bener banget sih. Oke, balik lagi nih. Kan ini udah ngomongin soal pelayanan PWG. Aduh, istri di pelayanan itu lagi. Tapi balik lagi dong nih, pembagian Koko dengan waktu keluarga. Kan gini nih, kan di PWG punya banyak opini lah ya kita semua, I think. Ya enggak berantem sih, kita belum pernah berantem. Enggak, cuma maksudnya kayak kan Koko kan di rumah juga sama Ciolin, habis itu di PWG juga sama Ciolin. Kayak pembagian pelayanan, karena gue tahu lu jaga anak sendiri kan? Ya betul. Bener kan? Ya kami nggak pakai pembantu. Nggak pakai pembantu. Zaman sekarang nggak pakai pembantu guys. Gila, orang bisa mikir gak sih kayak gitu jagain anak 2 lagi ya? Kayak 2. Seru sih. Kayak gitu. Pembagiannya gimana? Kayak pelayanan lo, keluarga lo, dan pekerjaan lo juga. Ya, betul, kayak gitu. betul. Colin kerja gak? Online aja. Online Dari orang rumah online, dia nggak kantoran. Oh nggak kantoran, tapi online kerja sama jagain anak sih Tetap. itu tetap nggak mudah sih ya. Jadi ibu rumah tangga itu bukan pengangguran ya. Oh bukan. Oh tenang, gue tahu. Gue tahu. Iya. Ya, buat semuanya ya, ibu rumah tangga itu bukan pengangguran guys. Itu extra work, itu 24/7 punya pekerjaan itu. Full time mother itu namanya full time. Oh itu full time doang ya, itu benar full Ya, time. benar. Benar, ya. Tidur pun juga karena bisa dibangunin. Ya kalau itu untuk pembagian waktu ya, kalau kami sih lebih ke, ya tentu pasti banyak berdoa dan minta anugerah sama Tuhan. Kita minta kekuatan sama ya kemampuan lah untuk atur dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kami lihat sih Tuhan juga atur banyak hal yang baik ya. Jadi kita sadar lah bahwa waktu kita mau bangun keluarga, kita bahas bakal begini-begini nih bentuknya sehari-harinya. Oh berarti ini udah di-decide? Kita udah sempet ngomongin. Jadi sebelum nikah udah ngomongin mau berapa anak kira-kira sekian, pembantu nggak pembantu, cara didiknya gimana, disiplin seberapa keras dan lain-lain. Kita udah diskusiin gitu. Good. Tentu dalam perjalanan pasti naik turun lah ya, tapi beberapa hal yang kita udah sepakat ya kita coba jalanin. Ya begitu. Nah terus kemudian untuk pemilihan pelayanan ya tentu kami hari itu sama-sama komit untuk tidak langsung. Jadi tetap kami menyadari tetap pelayanan penting, tapi menstabilkan pernikahan di awal itu juga penting. Oh sorry, gue agak miss. Gimana? Jadi kayak nggak langsung tuh maksudnya gimana? Jadi waktu kami menikah, kami juga nggak langsung sibuk dengan seluruh pelayanan, tapi lebih fokus ke menstabilkan pernikahan. Satu step udah lewat, mau coba kembali ke pelayanan, nah terus punya anak, baru kita sesuaikan lagi. Oke, pelayanan dikurangin lagi. Nanti anak-anak kita didik baik-baik, situasi udah lebih stabil. Tuhan atur waktunya udah tiba untuk kami kembali pelayanan, kami kembali pelayanan. Jadi memang ya itu struggle sambil jalan aja sih. Nah ketika mau kembali ke pelayanan udah, nah di rumah lah kita mulai susun rencana. Oke, jadwal kamu gimana? Ini jadwal aku gimana? Gini. Nah jadi sebisa mungkin dia pergi, saya nggak pergi, atau saya pergi dia nggak pergi. Kalau sampai dua host pergi ya udah anak-anak bawa. Tapi bawa pun ya mungkin misalnya kita mesti modalin mereka kan, siapin mainan, siapin bacaan gitu misalnya. Pastiin nggak bisa diam. Betul. Jadi memang perlu ya dia sih lebih ke sepakat bagaimana pengaturannya, dan ya jangan bablas juga sih. Kadang agak takutnya gitu ya. Oh yaudah ini mau padat ini mau gitu ya betul. Sebisa mungkin juga jangan terlalu padat. Makanya saya bilang sama Olin, kita pelayanan maksimal 2 aja ya, jangan banyak-banyak. Dia masing-masing cukup 2. Ya tentu kalau nanti anak-anak udah lebih gede, Tuhan mungkin kasih kesempatan yang lain ya baru gitu. Tapi kami juga ada cita-cita sih kalau bisa ada satu pelayanan kita bisa garap bareng-bareng. Sama kami berdua kah atau kami sama anak-anak. Cuma ya masih nanti-nanti lah. Untung enggak, PWG sekarang bareng kan? Sama anak-anak belum. Oh ya, sama anak-anak belum. Sekolah minggu. Kami nggak cocok. Militer soalnya. Bisa nangis anak-anak semua. Oh di rumah ada teman-teman yang tawarin, Olin mau nggak jadi guru sekolah minggu gitu kan? Jangan, nangis semua anak-anaknya. Oh si Olin lumayan ini ya. Strict. Kami dua-dua strict lah. Oke. Berarti itu udah dibahas di sebelumnya kan tadi. Betul, itu tadi tingkat kedisiplinnya seberapa keras segala macam ya kami juga perlu omongin gitu.
Karena gue setuju banget sih ini, karena itu kan suatu hal yang emang before marriage emang harus dibahas dulu ya. Betul. Karena tentang kayak finance, habis itu ngomongin tentang kayak waktu pelayanan, ngomongin gimana jaga anak dan berapa banyak anak, itu something yang emang nggak bisa kayak ya udah kita nikah dulu nanti berpikirin. No. Itu something yang emang harus dipikirin dari awal juga sih. Setuju. Ya, dan itu a conversation yang worth talk about juga sebenarnya. Ya, If you want to build a future together ya, kalau pengen membangun masa depan bersama, I think itu suatu hal yang crucial banget buat dibahas. Ya, betul. Nah, makanya kalau kami dulu waktu pacaran sih, kami paling sering tuh ngobrol sambil makan masalahnya. Oh iya, tentu saja. Jadi kami banyak ngobrol. Jadi ketimbang kami kayak ya pergi tamasya gitu ya atau nonton, ya kami lebih banyak ngobrolnya sih. Yaitu membahas tentang siapa kamu, siapa saya, apa pandangan kita tentang tentang Tuhan, tentang dunia dan lain-lain, itu kita obrolin supaya oh ya cocok nih, ya ini orang yang tepat nih buat kita lanjut ke married gitu. Tapi ada nggak kayak yang perbedaan pandangan gitu? Ya pasti ada sih, cuma kalau sampai prinsipil krusial sih nggak ada yang benar-benar sampai tajam gitu. Oh. Ya. Cuma yang kayak yang nggak suka makan nasi, nggak suka makan roti. Enggak. Nggak gitu ya. Ya ampun. Nggak gitu ya. Kamu nggak makan nasi? Nggak bosa. Itu krusial buat saya. Enggak, kita nggak sebegitu ya Pak. Gitu ya. Nah justru mungkin itu bersyukurnya ya, maksudnya ketika Tuhan bisa suka nasi bareng-bareng. Ah iya super deh. Mungkin tuh kalau misalnya urusan begitu sih agak susah ya. Nggak, tapi justru kayak yang kami syukuri itu ya, maksudnya ketika kami lihat juga ada pengalaman teman-teman lain ya, mungkin ketemu sama pasangan yang ya mungkin ya bisa bilang nggak seimbang gitu atau kurang seimbang, struggle kan, susah gitu. Nah sehingga kami mensyukuri ketika kami berproses di awalnya itu kami coba matengin gitu. Ya jadi memang diseriusin. Kalau saya rasanya kayak nggak cocok ya, kayak nggak bisa nih panjang. Ya udah kami juga nggak mau terusin. Tapi ketika sambil jalan ya puji Tuhan jadi lebih mantap ya. Oke, cocok nih apa-apa semua masuk. Jadi kami pun ya lebih ready lah untuk menikah. Tentu ya mau nikah nggak ready 100% kan. Pasti ada jangan-jangan nanti gini, jangan nanti gitu, pasti ada. Waktu perjalanannya pun ya ada juga jatuh bangun. Ya tapi karena waktu di awal itu udah meyakini, udah didoain, udah diobrolin berdua juga, semua in place ya kami jalanin sama-sama begitu. Oke. Demikian. Tapi kayak gini sih, kayak gue kadang-kadang ngeliat kalau soal kayak gituan ya kok, kayak kan dari awal lo bisa plan kayak gitu. Kayak contohnya, gue gak tau sih sebelum married lo orang mau berapa anak kayak gitu. Ada Contohnya kayak bilang mau cuma 2 anak, contohnya kayak gitu ya, cuma 2 anak, tiba-tiba 12. Pas married tiba-tiba ada 3 kayak gitu, di luar ekspektasi ataupun expected, atau enggak kayak tiba-tiba kayak aku mau berubah feeling, mau pikiran kayak gitu. Kan sometimes that happens kan. Bisa. Pernah happen nggak kalau kayak gitu? Bukan anak doang sih, mungkin hal lain ya. Tadi Hal kan yang masih lain. contoh doang ya. Oh ya tentu pasti ada, tapi gitu sambil jalan, sambil didoain, sambil dibahas. Oh, jadi lu Gitu. doain juga gitu. Maksudnya kayak Pasti pas udah married kayak malam-malam ya di kamar. Benar. Beneran kayak gitu. Iya, kami harus ada waktu ngobrol. Makanya paling bagus kalau setelah anak tidur, 8:30 udah masuk kamar, kami ngobrol. Oh, oke. Iya, ya banyak hal yang kita bisa obrolin. Kalau misalnya Itu apa everyday. enggak selalu kayak gini, sekarang saya di sini. Oh, iya. Sorry, Ci. Minta maaf dulu tapi Ya, tapi mostly kami mengusahakan. Itu juga kembali sebelum nikah udah banyak dibekali ya sama pembina kami di dulu ada baca buku juga gitu-gitu. Banyak dibekalin apa sih what to do sebelum you married dan kemudian dalam pernikahan, apa nih yang mesti dilakukan, apa yang mesti jangan dilakukan. Nah kami udah belajar dulu. Nah salah satu itu orang sebutnya couch time. Jadi untuk suami istri itu selalu ada waktu ngobrol, itu kami coba terapin. Dan itu benar-benar sangat membantu. Gitu. Jadi ya terus saling sinkron ya. Itu nggak selalu mulus, kadang-kadang endapnya juga berantem juga bisa. Tapi maksudnya itu perlu dilakukan demi kelangsungan hal-hal yang lebih baik gitu. Gitu. itu penting sih. Ya, Actually, itu penting ya banget. selalu harus spend waktu sama pasangan buat ngobrol. Tapi itu efektif banget. Sangat efektif. Sangat efektif. Guys, couch time. Ya couch time penting. Couch time penting. penting banget. Iya. Mau jadi mentor pranikah gak kok? Udah siap-siap nih. Enggak, tergantung penugasan aja. Ya, untuk penugasan nanti gue tugasin. Oh kamu yang pilih kali Gak ya? tau sih gue kan gue cuma pembinaan. Oh iya benar juga. Nggak gitu, Ya, betul. itu anak PWG juga lagi ya, gimana? Aduh. Pranikah banyak ya kerjaan PWG. Nah. Pusing gue.
Dan lama-lama, maksudnya jangan cepet-cepet berhenti aja pokoknya. Oh jangan coba berhenti ya? Ya jangan, terusin dulu kayaknya. Terusin dulu ya, nikmatin dulu ya, nggak apa. Lu kan ada kok, tentunya. Oh iya, saling membantu lah kita. Saling bantu lah, iya. Gak apa, the struggle is real. Yoi. Nah. Oke. Tapi balik lagi sih, kayak itu kan struggle dari family segala macam. Does it affect pelayanan lu juga gak sih? Kayak kan right now kan di PWG bareng nih, walaupun kerja sama Majlis Penghubung ya. Tapi kayak is it pernah gak sih kayak masalah di PWG? Gua gak tahu sih ada masalah atau enggak gitu di PWG. Walaupun gue di PWG, tapi kok gue gak tahu ada masalah atau enggak ya. Contoh lah, gue kasih contoh kayak masalah di pelayanan lah. Gak mesti di PWG, mungkin di hal lain gitu kan. Masalah di pelayanan, habis itu kebawa ke rumah atau enggak kayak ke rumah kebawa ke pelayanan, ada gak kayak sempet point gitu. Itu kan something yang mungkin kayak mungkin dulu kita mikir sama kerjaan ya, kayak kerjaan kan profesionalism atau gimana, tapi kan untuk pelayanan juga sebenarnya itu ternyata bisa juga. Ya. Betul. Ya tentu kalau misalnya sampai di dalam major banget sih enggak ya. Mungkin lebih ke tenaga dan fokusnya ya. Tentu kan kalau kami pengennya optimal di semua bidang nih. Di keluarga saya jadi seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik. Dia juga begitu, mau jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Di pelayanan mau jadi seorang pelayan yang baik juga. Nah, itu sangat menguras tenaga, sangat menguras konsentrasi, menguras fokus. Nah, sehingga kadang yang kesusahan di situ. Begitu sampai rumah udah capek, atau di rumah lagi bermasalah, begitu mau pelayanan rasanya aduh Tuhan gak ada tenaga gitu misalnya. Itu mungkin yang sering terjadi. Nah, ini kalau misalnya dibilang akhirnya ngerembet ke antara pelayanan pernikahan pelayanan atau keluarga begitu, ya kami berusaha sih untuk tarik garis gitu. Jadi waktu di couch time itu ya dibahas. Ini kita lagi mau bahas perihal kita. Jadi yang pelayanan kita kesampingin dulu. Nah, nanti kalau saya di couch time itu oke, kita lagi kritikal nih, perlu bahas tentang pelayanan, pengaturan rumah tangga, ya kita bahas dulu gitu. Jadi ya memang kami coba bagi-bagi gitu sih. Lebih ke seperti itu aja. Maksudnya udah ngerti nih, saya orang berdosa, ketemu sama pasangan orang berdosa, masih banyak masalah, udah tahu secara teori gitu kan. Pernikahan itu secara real, waduh ternyata bener-bener berdosa. Bener-bener bisa susah banget ya.